Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, siapin proyek kalian, teman-teman. Dan kalau kita review kembali, jadi terakhir kan kita udah berhasil bikin eh, create sama index ya, teman-teman. Jadi, nextnya kita bakal bikin halaman edit, teman-teman. Jadi, yang pertama, kalian bikin filenya dulu. Dia ada kita taruh di resource, view, dashboard, book. Nah, ini masih create sama index doang kan. Kalian tambahin file baru namanya edit.blade.php. Nah, dan ini sebenarnya kalian bisa copy aja dari yang create, teman-teman. Tinggal kita tambahin kayak data alt kita tampilin aja gitu. Tapi di sini daripada repot-repot, saya udah siapin aja. Kalian copy aja di sini. Oke, jadi actionnya udah bener ya. Jadi actionnya dia udah bener ngarah ke sini. Nah, ini tuh dari mana? Dari root yang udah kita bikin tadi, teman-teman. Kalau kita cek php artisan root list, nah dia kan ada yang ini put sama ada yang edit nih. Nah, ini buat yang nampilin halamannya, yang ini buat yang ngupdate datanya gitu. Kita udah bikinnya di sini kan, resource kan. Nah, ini tuh udah satu paket tadi, teman-teman. Jadi ini udah benar, metodenya juga udah post dan udah kita paksa jadi metodenya jadi put gitu. Oke, setelah kita bikin blade-nya, sekarang kita kasih tahu di book controllernya kita mau nampilin apa aja nih gitu. Jadi kalau kita buka book controller, nah ini kan edit masih kosong kan, store udah kita bikin. Nah, tapi ini kita udah parameternya nggak pakai ID, kita pakai langsung ambil dari book gitu. Yang pertama kita ngirim titelnya. Ini buat template dashboard kita kan kemarin butuh titel kan, teman-teman. Sama sekalian kita ngirim kategori, kita ambil semua datanya. Terus ada authors. Terus kita mau balikin apaan? Kita balikin ke view. Terus kita arahin ke file yang udah kita bikin tadi. Dashboard, folder book, nama filenya apa, edit gitu. Sekalian kita kirim data-data yang udah kita definisin semua, teman-teman. Titel, terus ada book, kategori sama authors. Oke, udah. Jadi HTML-nya udah kita arahin juga. Kalau kita cek, kita balik ke index. Nah, dia tuh masih tidak ada koneksi internet. Ini tuh nggak ketemu gitu datanya, teman-teman. Kalau kalian lihat, karena kita ngirimnya masih Slack. Padahal bawahnya resource tuh ngirimnya harus ID. Defaultnya tuh ID, teman-teman. Kalau kita lihat kan kita ngirimnya pakai Slack kan. Nah, coba kalau kita ganti ID, kita refresh lagi sampai ngarah. Nah, ini udah ngarah pakai ID nih. Tuh. Tapi kan kita ngepin kayak gini kan, URL-nya kan jadi jelek kan, teman-teman. Kalau kita ngarang misal dua, tuh. Jadi orang tuh bisa ngarang lewat
ininya URL-nya. Nah, kita nggak pingin kayak gitu, kita pingin tetap pakai Slack. Jadi ini balikin ke Slack. Nah, itu caranya kayak yang kita lakuin sebelumnya. Kalian masuk ke modelnya books. Terus kalian kasih tahu nih public get route key name-nya yang awalnya ID kita ganti jadi Slack gitu. Kalau kita balik, kita refresh, kita balik ke indeksnya book ya. Nah, kalian lihat di kiri bawah itu udah ngarah ke Slack-nya kan? Kalau kita klik tuh udah aman teman-teman. Jadi ini udah tampil data sesuai yang di database nih. Tapi ini masih belum bisa teman-teman. Kalau kita create tuh dia masih ngeblank karena kita belum bikin logikanya gitu. Ini masih create ya. Mungkin kita ubah aja teman-teman. Ada di create book. Oh, edit book ya, edit book. Ini tombolnya, nah ini create nih, kita ganti jadi update. Terus tadi kita mau bikin ini ya, logika buat update gitu. Ini kita nggak pakai string, pakai book ID gitu. Jadi ini sebenarnya hampir sama kayak yang store teman-teman. Tapi karena Slack kita unik, jadi kita harus ada uh, update dikit gitu. Kita akalin dikit, jadi yang harusnya langsung kita masukin ke validate data, kali ini kita masukin ke array rules dulu nih. Jadi ada apa aja, misal ada name. Kalau kita lihat di books kan ada ada name, ada Slack, cover, dan lain-lain gitu kan. Name, terus kita kasih validasinya apa? Required. Jadi harus diisi sama maksimal karakternya 255. Terus nextnya bisa body, publish add. Nah, publish add ini jangan kasih required. Karena kan kita kemarin kesepakatannya ada buku yang udah dirilis atau ada yang buku yang belum dirilis gitu kan. Jadi jangan dikasih required teman-teman. Publish add. Terus ada cover. Nah, cover ini kita kasih image. Boleh required deh. Required. Kita kasih image, dia bentuk image sama maksimal ukurannya tuh 1024 KB gitu, cuma 1,24 MB gitu kan. Ada kategori ID sama author ID, kategori ID sama author ID. Terus habis itu, nah baru ini kita urus yang bagian Slack-nya karena dia kan unik kan. Jadi di sini kalau ada request Slack, kalau request Slack-nya nggak sama yang database, kalau nggak sama yang database kan berarti dia ngubah Slack kan, berarti diedit kan. Kalau dia ngedit Slack, baru kita tambahin di dalam rules, kita tambahin validasinya, terus Slack, nah baru kita tambahin required. Nah kalau request Slack-nya sama kayak yang di database, berarti kan dia nggak ngedit kan. Berarti jangan dikasih ini, berarti dia nggak diubah gitu kan. Jadi unik nih nggak menghalangi validasinya gitu. Baru kita masukin ke variable validated data, baru kita validasi di sini teman-teman. Validate. Nah, ini pakai rules. Jadi kalau ini ada, ini bakal dimasukin ke sini. Masukin ke sini gitu. Bedanya sama yang store kan kita langsung validated data, langsung kita jabarin semua kan. Sedangkan di update-nya ada kayak tricky gitu teman-teman. Nah, baru kita
update nih, cari data buku, ID-nya berapa, ID-nya sama dengan book ID, baru kita update yang udah kita validasi ini, gitu. Terus kita balikin kemana? Kita balikin ke halaman index dashboard kita. Nah, URL-nya kan gini. Jangan lupa ini slice. Sama kita kasih session buat notifikasi. Kita kasih namanya sukses, terus pesannya apa gitu kan. Nah, ini kalau kalian coba, sebenarnya udah bisa teman-teman. Tapi saya pinginnya, kan di sini kan gambar lama. Nah, kalau dia ada gambar baru, misal eh, masukin gambar baru, saya pinginnya gambar yang lama tuh dihapus. Nah, ini. Jadi gambar yang lama ini dihapus saya pinginnya kan. Sebentar. Di storage. Nah, ini kan. Ini gambar yang sekarang gitu. Kita refresh. Nah, kalau ada gambar baru, ini dihapus, baru masukin data. Nah, itu caranya. Kalian tulis perintah ini nih. Bukan perintah sih. Codingan itu. Jadi, sebelum kita update, kalian tambahin if request file cover. Nah, kalau ada request file cover, berarti kan dia nambahin cover baru kan. Baru kita cover nn storage disk storage disk. Kita tulis semua dulu ya, baru saya jelasin ya. Terus ini nanti yang support Facades teman-teman. Kalian import yang support Facades. Storage disk public disk public delete. Baru kita masukin data gambar yang baru teman-teman. Kita masukin ke folder books cover. Jadi kita cek books cover sama kita cek di storage itu ada nggak sih gambar yang lama tuh old cover. Kalau ada baru kita hapus gitu teman-teman. Coba kita cek aja langsung. Kalau kita refresh, ini kan gambarnya ini kan. Coba kita ganti jadi ini. Misalnya kita edit sekalian deh ini biografi update. Nah, dia udah berhasil ganti di sini. Tapi kita cek gambarnya udah hilang nggak? Tuh gambarnya udah hilang kan teman-teman. Yang logo Nitro saya tadi udah kehapus gitu. Jadi jangan tanya saya tahu dari mana. Saya tanya chat GPT teman-teman. Biar biar kalau gambar banyak kan juga membebani aplikasinya kan gitu. Oke aman. Jadi update udah berhasil. Nextnya ada fitur delete book. Nah delete book juga hampir sama kayak yang update. Ini kalian bisa copy dari sini. Diganti dulu ke book. Kalian copy taruh sini. Baru kalian destroy. Jadi kita hapus dulu
gambarnya, covernya, baru kita destroy data di database-nya. Terus kita eh, mau ngapain gitu, return redirect, kita balikin ke index sama kita kasih notif sukses teman-teman gitu. Kita coba aja langsung ya, refresh. Nah ini kan gambarnya ini, dan kalau kita cek di storage-nya, nah ada kan gambar ini kan. Coba kita hapus nih ya. Oke, data udah hilang. Kalau kita cek di storage-nya, dia harusnya hilang juga. Tuh, dia udah kosong teman-teman. Jadi dengan kayak kode sederhana gini, kita tuh udah memperhatikan keseimbangan aplikasi gitu teman-teman. Jadi nggak cuma bikin-bikin doang, tapi nggak lihat buat maintenance-nya kayak gimana gitu. Oke, mungkin untuk CRUD data buku udah berhasil semua ya. Kita udah berhasil index, tambah buku, sama edit, sama delete gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal bikin fitur pinjem buku. Nah, jadi sebelum kita mulai, kita bakal prepare nih apa aja yang dibutuhin. Nah, di sini kan ada data buku. Saya pinginnya kalau kalian cari di database, migration, databooks, mana databooks. Nah, saya tuh pinginnya di sini tuh ada status teman-teman. Jadi statusnya tuh buku ini tuh lagi dipinjam apa enggak gitu. Kalau lagi dipinjam berarti ya udah, berarti orang lain tuh nggak bisa minjem. Kalau dia tersedia berarti dia bisa minjem gitu. Jadi di sini kita langsung bikin satu lagi. Nah, datanya boleh dia true atau false nih. Kita kasih nama status. Terus kita kasih default. Nilai defaultnya kita ganti false. Nah, false ini berarti 0 gitu, masih tersedia semua. Nah, kalau satu aktif, berarti dia lagi dipinjam. Makanya kita kasih default false ini di sini. Jadi buku semua tuh masih tersedia gitu. Defaultnya false. Terus habis kita nambahin status di bukunya nih, kan kita juga butuh satu tabel lagi buat peminjaman kan teman-teman. Jadi tabel peminjaman nih isinya nama yang pinjam, terus buku yang dipinjam, tanggal minjem, terus ada deadline balikin gitu, sama status lagi. Nah, ntar saya jelasin lagi nih statusnya buat apa ya. Tapi sebelum itu, kita bikin aja dulu modelnya. Kita bikin model sekalian nama controllernya. Migrationnya maksud saya. Kita ketik perintah php artisan make make model borrow min m. Nah, min m ini sekalian migration. Kalau kita enter, dia udah bikin file model sama migration. Nah, baru kita tentuin nih di table borrow ini ada apa aja. Jadi ada ID, terus ada user ID, book ID ini kita ambil dari table user kan, makanya foreign ID gitu. Ada primary key itu yang ID ini. Jadi kita langsung aja di sini ada table, kita foreign key dari user ID, nama kolomnya apa, user ID, terus constraint on delete cascade gitu. Sama bisa kalian copy aja, tinggal ganti book ID gitu. Terus habis
kita nampilin, kita habis bikin kolom user, buku, sama satu lagi itu ada data, tipe datanya date. Nah, ini baru tanggal peminjaman gitu. Ada satu lagi deadline. Kita kasih nama due date gitu. Jadi deadline dibalikinnya kapan. Terus satu lagi kita bikin buat status. Kita kasih datanya string aja teman-teman, status. Jadi nanti ini isinya banyak tuh, ada lagi pengajuan, terus disetujui atau ditolak gitu teman-teman. Terus ada satu lagi tuh kayak apa namanya, udah lepas ini loh, udah ngelewati deadline gitu. Ini sesuai kebutuhan kita sih, statusnya apa aja gitu kan. Kita bikin aja dulu kolom statusnya. Terus setelah kita edit ininya, migrasinya, kita juga edit modelnya teman-teman. Nah, yang pertama kalian use hash factory sama tadi ada soft delete ya, soft delete. Nah, jangan lupa titik koma, jangan lupa diimport juga ya teman-teman. Habis itu kita kasih tahu nih protected yang bisa diisi apa aja. Nah, ini kita kan biasanya kan available kan, sabar, ini bukan variabel protected. Nah, ini bisa available atau guarded. Nah, kalau available tuh kita harus ngisi semua nih, yang bisa diisi itu apa aja teman-teman. Tapi daripada repot, kita pakai guarded aja. Jadi yang nggak perlu diisi itu apa? Kolom ID yang nggak perlu diisi. Sama biar kita nggak kena n+1, sekalian kita kasih tahu nih, dia tuh ngambil data ini tuh sekalian ngirim apa gitu. Maksudnya sekalian ngambil data apa? Kan kita ada tadi user sama buku kan. Jadi biar kita nggak kena masalah n+1. Setelah semua kita tentuin, kita kasih tahu relasinya. Ini relasinya biar gampang gitu. Jadi ntar di tampilannya tuh cuma gini, misal user borrow user name. Nah, biar biar kita bisa langsung kayak gini tuh, kita harus nentuin relasinya teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi satu peminjaman tuh cuma bisa dipinjam satu buku gitu, belongs to. Yang kedua juga sama, public function user belongs to user. Udah. Kalau udah, nah kita migrate lagi nih, karena kan kita ngerubah tatanan database kita kan. PHP artisan migrate, refresh, main sheet, sekalian kita isi datanya juga. Kalau kita cek di database public buku, nah dia bakal ada kolom yang namanya status, dan kita tadi kan defaultnya kan false kan, makanya 0 semua gini teman-teman. Oke, aman, prepare udah aman, database sudah kita bikin. Nah, selanjutnya saya pinginnya minjemnya tuh dari depan aja. Jadi setelah lihat-lihat buku, nah, oh saya tertarik buku ini nih. Nah, saya pinginnya ada tombol pinjam di sini teman-teman. Jadi di sini sudah saya siapin, tapi cuma buat tombolnya aja ya. Jadi kita mungkin edit tampilannya kan. Tadi tampilan detail buku ya. Detail buku tuh yang buku doang ini teman-teman. Jadi di sini ada back to block. Nah, saya pinginnya sampingnya ada tombol.
Jadi kita bikin tag div, ini masukin aja ke atas. Sama kalian copy button tadi yang di sini, kalian copy di sini. Ini ya. Kalau kita cek, nah dia gini. Terus kita kasih biar dia kayak mepet ke kanan tombol yang ini. Kita kasih flex sama justify between. Tuh, gini kan. Ini balik ke blok. Jangan balik ke blok. Back to whole sama pinjem buku gitu. Oke, tapi ini kan masih gini doang kan teman-teman. Nah, kita pinginnya kita kasih perumpamaan dulu di sini. If status bukunya status sama dengan 1. Nah, dia ngapain? Terus kalau else dia bentuknya apa gitu. Nah, kita kan pinginnya kalau statusnya aktif kan lagi dipinjam. Dia nggak bisa dipinjam kan harusnya teman-teman. Kalian copy aja di sini. Oke. Terus else-nya gini. Ya. Nah, misal jadi kalau statusnya aktif, kita mungkin kasih alert aja kali ya. Coba kita cek deh di sini deh. Misal on click kita kasih alert buku sedang dipinjam gitu. Coba kita cek deh ya. Nah, buku sedang dipinjam, tapi ini salah teman-teman. Salah karena ini kan statusnya 0 kan. Nah, ini tuh kita taruh di atas. Jadi, kalau bukunya statusnya aktif, dia bakal ada alert ini, buku dipinjam. Gini. Oke. Dan kalau dia maksudnya tersedia, yaudah dia mau ngapain gitu. Kita tadi udah bikin borrow controller nggak? Belum ya? Iya belum. Jadi tampilannya udah kelar. Sekarang kita mau bikin controller teman-teman. PHP artisan borrow. Make controller ya. Make controller borrow. Nama filenya apa? Borrow controller. Oh, udah. Nah, kita tuh pingin pas ngeklik pinjam, datanya tuh langsung input gitu, teman-teman. Kita bikin rutenya dulu. Jadi mungkin kita taruh di sini aja. Kita bikin rute baru, tipe datanya post karena nggak usah nampilin. Kita kasih endpoint guru aja ya, guru. Guru. Terus dia ngarah ke mana? Kita kan tadi udah bikin guru controller ya, guru controller. Itu juga kelas sama nama metodenya apa, nama functionnya kita kasih nama store aja gitu. Sama ini bisa kita kasih sekalian sih middleware out karena yang minjem kan harus sudah login kan, boleh lah kita tambahin middleware out nih. Udah, ntar ini saya edit dulu deh. Sabar ya teman-teman. PHP artisan make controller guru controller.
Nah, borrow controller, oh ya benar. Nah, kalau udah, sekarang kita balik ke tadi nih, teman-teman. Jadi ini back to home, ini tombolnya kan. Nah, sekarang eh, ini kalian bikin perumpamaan lagi. Kalian bikin perumpamaan out, terus kasih lagi else. Nah, kalau udah login ini kalian copy semua aja. Kita taruh yang bagian udah login. Jadi kalau udah login tuh bisa pinjem kan teman-teman. Ini rapiin dulu, rapiin biar nggak bingung kan. Rapiin if else. Nah, terus kalau belum login, kita pinginnya arahin ke login. Tapi kita mungkin ambil dari eh, tombolnya ini aja teman-teman. Tuh kita taruh yang di else-nya ini. Tuh. Tapi kita arahin ke login /login. Nah, semoga nggak bingung ya. Jadi kalau udah login dia bisa minjem dan lain sebagainya. Kalau belum login kita emang kasih tombol nih. Kita kasih tombol pinjem buku tapi dia ngarah ke login dulu gitu. Jadi harus login dulu kalau mau pinjam. Ini harusnya bisa pakai middleware teman-teman. Tapi bisa kita akalin kayak gini juga ya. Oke, jadi kalau belum login kita arahin ke login dulu. Nah, kalau udah login, kita bukain lagi aja. Nah, ini kan kalau statusnya aktif, dia balikin alert doang, buku sedang dipinjam. Nah, sedangkan kalau dia bukunya tersedia dan udah login, nah dia kita kirim data teman-teman pakai form action. Actionnya yang udah kita bikin tadi, borrow ya, borrow. Sama metodenya post. Nah, post. Kita kan tadi udah bikin ini kan, post gitu. Terus jangan lupa pakai CSRF. Nah, yang ini bisa kalian pindah aja nih ke atas. Tuh. Tapi kita nggak pakai tag A lagi, teman-teman. Kita pakainya button sama refnya hapus saja, ganti tipe submit. Tuh, submit. Nah, ini belum login ya. Kita login sebagai, oh bentar deh nggak apa-apa deh, biarin aja dulu deh. Nah, ini kita ngirim apa aja, ini kan belum ada input apa-apa kan teman-teman. Sekarang kita bikin input, kita hidden aja, sembunyiin. Terus name-nya apa? Kita isi yang pertama user ID-nya, jadi siapa yang minjam. Value-nya dari user yang sudah login, out user ID. Nah, gitu. Terus yang kedua ada book ya, book ID. Book ID kita ngambil dari book ID. Ini kan tadi kan ini kan ini kan halaman halaman detail kan. Jadi kita bisa nampilin book name, book lain. Nah, ini kita ngambil book ID-nya teman-teman di sini. Oke. Terus tampilannya udah aman nih. Udah sekarang kita bikin logikanya teman-teman. Tadi kan slash borrow itu ke borrow controller kan. Nah, terus kita tadi ngasih namanya apa? Store ya. Jadi kita bikin function yang namanya store dan parameternya kita butuh request
karena kita bakal ngambil dari request teman-teman gitu. Dan di sini kita nggak perlu validasi lagi, kan data user sama buku kan udah kita input di sini kan. Jadi data user ngambil dari user yang sedang login, data buku ngambil ya udah data buku ID-nya gitu. Terus yang belum kita isi tuh ada, kalau kita cek lagi di guru di database kita, di sini kan selain user ID, book ID ada borrow date, due date, sama status kan. Nah, kita definisin di sini teman-teman. Jadi misal borrow date sama dengan kita pakai fitur carbon slash carbon ini titik 2 today, dia tuh ngambil data hari ini gitu. Oke, terus sama due date. Nah ini tanggal buat deadline pengembalian buku gitu kan teman-teman. Nah kita pinginnya 1 minggu dari tanggal peminjaman, jadi kita pakai carbon lagi, kita ambil today. Nah ada function lagi tuh namanya add days berapa hari, 7 hari. Terus sekarang kita tinggal masukin ke model create. Nah karena datanya banyak, kita pakai array, jangan lupa titik koma. Terus kalau merah-merah gini jangan lupa import teman-teman, import model borrow tuh. Sama yang pertama kita urutin aja deh, user ID. Nah user ID, key-nya user ID, isinya apa? Isinya kita ngambil dari request kan. Tadi kan kita ngirimnya dari request ini kan. Terus ada satu lagi buku, ini juga ngambil dari request book. Terus habis user book borrow date, key-nya borrow date, kita ngambil dari variabel yang udah kita bikin ini. Jadi langsung aja borrow date sama yang deadline due date, kolom due date ini kan, kolom due date itu isinya apa? Isinya yang udah kita bikin tadi gitu. Jadi due date. Sama satu lagi statusnya, status kita langsung isi aja nih, statusnya masih pengajuan atau diajukan, pengajuan gitu. Nah ini udah aman semua nih ya, status udah ada isinya semua. Habis kita create, kita balikin kemana, maksudnya mau ngapain gitu habis kita create. Kita redirect. Nah buat sementara kita arahin ke rute home aja, karena kita belum punya tampilan buat nampilin datanya gitu. Harusnya kan kita nampilin notifikasinya juga gitu kan. Nah ini harusnya bisa, tapi saya pinginnya tuh kalau orang pinjem, meskipun diajukan kan harusnya status bukunya kan nggak bisa dipinjem yang lain kan, gitu kan. Nah ini sebelum kita redirect, kita ambil data buku dulu, kita cari bukunya, fin. Nah cari ID buku, ini kalian import. Terus kita ubah book statusnya sama dengan 1, berarti aktif gitu, lagi dipinjam gitu. Terus kita save teman-teman, kita save. Jadi kalau kita minjam buku, nah buku ini tuh kita ganti statusnya jadi aktif, jadi orang lain tuh nggak bisa minjem.
Dan kalau ntar di reject atau udah dikembaliin baru tuh dia balik lagi, kita balikin lagi ke nol lagi gitu teman-teman. Oke, aman, create aman. Coba kita langsung uji coba aja ya. Kalau kita klik pinjam buku, nah berarti tadi keadaannya belum login kan? Ini kan belum login. Berarti nggak apa-apa, kita pinjam buku, login. Kita login sebagai user aja, sign in. Loh, sabar teman-teman. User seeder. Oh, emailnya Amar Ganteng ternyata teman-teman. Aduh, maaf ya, emang ganteng. Tuh, udah login. Kita masuk ke dari sini aja deh, buku yang paling baru deh. Tuh, kita pinjam buku. Nah, ini kembali ke sesuai yang kita definisi tadi kan, redirectnya ke halaman slash doang kan teman-teman. Dan nggak ada notifnya. Tapi kalau kita cek di data borrow, mana borrow? Oh ini kita refresh dulu, refresh borrow. Nah dia udah masuk nih teman-teman. Tuh statusnya pengajuan. Kalau kita pinjam buku yang lain, apa enggak kita sama buku yang pertama dulu deh ya. Buku yang paling baru tadi ini. Nah, buku sedang dipinjam nih, karena dia ada di data peminjaman tuh masih pengajuan. Nah, kalau dia udah di reject, maksudnya udah ditolak, berarti kan nggak, yaudah nggak boleh gitu. Berarti bisa dipinjam orang lain gitu, teman. Ditolak apa nggak dikembalikan baru kan udah di gitu. Kalau kita cek buku yang lain aja deh, sin tempore. Nah, kita pinjam buku. Nah, kita cek database-nya, kita refresh. Tuh. Enggak, kita tambahin ini aja Pak ya, teman-teman. Kalian ke Bookblad, kita tambahin di sini misal jangan ini, kita tambahin on click dulu. Nah, written confirm tuh. Kan barangkali ada orang yang keteken kan. Kalau ini kita, oh ini udah yang dipinjam tadi ya. Coba buku yang ini. Nah, dia ada confirm dulu nih. Apakah Anda yakin minjam buku ini? Nah, kalau pinjam boleh lah, oke gitu. Kan kadang ada kalau HP, apalagi tampilan HP kan kadang keteken gitu kan teman-teman. Kadang. Jadi lebih baiknya kita kasih alert aja dulu gitu. Oke, jadi pinjam aman dan untuk sementara ini aja dulu teman-teman. Kita udah berhasil minjem dan datanya udah berhasil masuk ke database gitu. Ini mungkin bisa saya edit nanti ya. Ini saya edit dikit di bagian submitnya, tapi nggak apa-apa. Ya, itu saja dari saya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.